وعلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه Muslim. Hadis yang ke-21 ini diriwayatkan dari Abi Amr, wakila namanya Abi Amroh Sufyan bin Abdullah. Qala Abi Amroh ini berkata, qultu ya Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam, ajarilah aku ya Rasulullah tentang Islam, qawla la as'alu an wahadan ghairu, sehingga saya tidak nanya kepada orang lain kecuali sudah nanya tentang panjenengan ya Rasulullah. Jadi ajarilah satu ilmu saya tentang Islam, yang mana ketika engkau ya Rasulullah sudah menyampaikan kepadaku, maka aku tidak perlu tanya kepada yang lainnya. Maka dijawab oleh Rasulullah, qala Rasulullah, amantu billahi sumastaqimu. Dijawab oleh Rasulullah bersabda, amantu billah, imanlah kamu kepada Allah, sumastaqimu, maka lalu kau beristiqomah di dalam iman. Berbicara tentang iman sudah banyak dari awal kita menerangkan tentang bab iman. Yang perlu kita fahami yaitu sumastaqimu, maka lalu engkau beristiqomah di dalam iman. Istiqomah ini apa? Maka di dalam tafsirnya istiqomah itu at-taqwa ilal maut, bertakwa sampai mati, ini namanya istiqomah. Seumpama kita istiqomah di dalam lisan pembicaraan kita, kita jaga lisan kita, jangan sampai apa yang terlepas daripada lisan kita, apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh agama, maka kita jaga. Tidak untuk ghibah, tidak untuk sombong, tidak untuk kita, tidak, lisan ini tidak untuk ngapusi. Kita jaga sampai apa? Sampai ilal maut, nyampe kita mati. Maka ini namanya istiqomah di dalam menjaga lisan kita. Yang kedua adalah istiqomah di dalam perbuatan kita. Kita jaga di dalam perbuatan kita tidak menyakiti orang lain. Kita jaga di dalam perbuatan kita tidak melanggar daripada syariat agama. Sampai kapan? Ilal mauti, nyampe maut menjemput kita. Maka ini namanya istiqomah di dalam perbuatan kita. Yang ketiga adalah istiqomah di dalam itikad keyakinan kita. Kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, tidak orang suatu apapun Allah. Walaupun kita diberi kesempitan oleh Allah, diberi keadaan sakit, diberi ujian-ujian yang berat menurut kita, maka kita tidak pernah lepas hati kita, tetap yakin kepada Allah sampai mati. Maka ini namanya istiqomah. Intinya istiqomah ini tidak ada batasnya. Ya Ustaz, saya istiqomah di dalam 2-3 tahun, ini belum dinamakan istiqomah. Maka daripada itu, istiqomah ini kita benar-benar jaga sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sampai mati. At-taqwa ilal mauti, takwa di dalam istiqomah kita nyampe kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah ini berat. Barangkali kita bisa sholat malam
satu minggu 1-2 kali seandainya, ini perlu dinamakan istiqomah. Istiqomah dengan berat apapun dijalankan, seperti contoh seperti kisahnya Syabdul Qadir Jailani. Dia menjaga keistiqomahannya sehingga di dalam wiridnya malam, karena takut ngantuk, tidak terbaca itu bacaan, maka dia berdiri dengan kaki satu untuk menjaga istiqomah. Berdiri dengan kaki satu, karena istiqomah ini adalah suatu pekerjaan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, sumastaqamu, maka dia itu beristiqomah nyampe mati menghadap Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka di dalam sakaratul mautnya malaikat ini akan turun, diperintah oleh Allah, sehingga mengucapkan malaikat kepada orang yang istiqomah ini dengan ucapan alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Jangan engkaulah takut, jangan engkaulah bersedih. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau bersedih. Wa absiru, bersenanglah kamu bil jannah, dengan engkau akan dimasukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allati kuntum tu'adun, yang mana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang istiqomah ini adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Hasan Basri, ulama besar ini, di dalam doanya dia tidak luput dengan doa minta kepada Allah, Allahumma anta rabbana farzuqna bil istiqomah. Ya Allah, jangan lupa kita di dalam doa kita selalu minta supaya diberi rezeki oleh Allah, rezeki dengan menjalankan ibadah istiqomah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya, keluarga kita semuanya, tetap dalam keadaan istiqomah nyampe ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kirang langkung nyuwun agung pasami ihdinas siratal mustaqim. Saderengipun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.